Halo, selamat datang di video pembelajaran praktik hekting perineum oleh Prodi D3 Kebidanan Stikes Widya Nusantara Palu dengan dosen pengajar Maria Tambunan. Sebelum kita melihat video praktik hekting perineum, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian menjahit luka, yakni penyatuan jaringan yang terputus atau penyambungan dengan tujuan penyembuhan jaringan dan pencegahan terjadinya infeksi. Robekan perineum terbagi atas 4 derajat. Derajat pertama dimulai dari mukosa vagina, vouch posterior, sampai kulit perineum, yang biasanya tidak dilakukan penghektingan pada perineum. Derajat 2, mukosa vagina, vouch posterior, kulit perineum, sampai otot perineum. Derajat 3, mukosa vagina, vouch posterior, kulit perineum, otot perineum, otot sphincter ani eksterna. Derajat 4, mukosa vagina, vouch posterior, kulit perineum, otot perineum eksterna, hingga dinding rektum anterior. Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan dan Standar Pelayanan Kebidanan, bidan memiliki hak dan kewajiban hektim perineum pada derajat 1 dan derajat 2. Selebihnya, derajat 3 dan derajat 4 dilakukan kolaborasi atau rujukan. Nah, tahapan praktik hekting perineum terbagi dari 4, mulai dari persiapan alat, pre-interaksi, tahap orientasi, hingga tahap kerja. Tahapan pertama pada praktik hekting perineum adalah persiapan alat. Alat yang kita gunakan, yang pertama hekting set, yang berisikan handscoon steril, pinset anatomis, dan pinset chirurgis. Perbedaan pinset anatomis dan chirurgis ialah pada pinset chirurgis terdapat bilah tajam pada kedua sisi yang fungsinya untuk menjepit jaringan atau memberi tanda pada titik kulit. Kemudian klem, gunting, dan jarum jahit atau catgut. Catgut yang kita gunakan biasanya ada 2 jenis. Yang pertama, catgut untuk otot dengan ciri bulat pada ujungnya. Yang kedua, catgut atau jarum untuk kulit dengan ciri-ciri berbentuk pipih pada ujungnya. Alat yang berikutnya adalah spuit 3 cc dan lidocaine yang fungsinya untuk melakukan anestesi lokal sebelum penjahitan. Kemudian kasa steril, iodin atau biasa kita sebut dengan betadin, nierbeken, dan larutan klorin untuk alat habis pakai. Dan yang terakhir adalah busa sebagai tempat praktik jahitan. Tahapan yang kedua adalah tahapan pre-interaksi, yakni mencuci tangan dan siapkan alat secara ergonomis. Tahapan yang ketiga, yakni beritahu pasien berupa inform consent dan jelaskan tujuan tindakan. Tahapan yang keempat, yakni tahap kerja, dimulai dari mengatur posisi pasien. Dapat kita lakukan dengan posisi litotomi atau dorsal recumbent. Setelah itu, kita pasang perlak pengalas pada bokong ibu dan kita memakai sarung tangan steril. Mengkaji keadaan luka, mulai dari kedalaman dan luas dari luka. Setelah dikaji, kita membersihkan luka, mulai dari daerah yang kurang terkontaminasi ke arah daerah yang terkontaminasi. Tahap berikutnya, kita menyiapkan injeksi anestesi lokal. Yang kita gunakan di sini adalah lidocaine HCl
40 mg per 2 ml dan spuit 3 cc. Siapkan obat pada spuit dengan menghilangkan udara pada spuit untuk menghindarkan emboli udara. Disinfektan daerah yang akan diinjeksi, yakni 1 cm di ujung luka tempat daerah diinjeksi dengan teknik sirkuler. Lalu kita melakukan anestesi lokal dengan teknik injeksi subkutan. Harus diingat pada saat melakukan anestesi, arah jarum atau mata jarumnya menghadap atas. Teknik menginjeksi ada, yakni masukkan obat, lalu tarik spuit, masukkan lagi sedikit demi sedikit sambil spuitnya ditarik. Jadi spuit ditarik perlahan-lahan, begitu juga obat didorong perlahan-lahan. Lalu lakukan hal yang sama pada tepi lain luka. Setelah itu, kita menunggu reaksi obat selama 2 menit. Kita cek dengan pinset chirurgis menjepit daerah yang akan kita hekting. Tanyakan pada ibunya apakah ibu merasa sakit. Apabila tidak, maka kita dapat melanjutkan penghektingan. Apabila ibu masih merasa sakit, kita tunggu 2 menit lagi, lalu kita lanjut. Jarum yang kita gunakan adalah catgut untuk penjahitan otot. Untuk teknik penjahitan yang pertama, kita melakukan teknik simple interruptur atau biasa kita sebut dengan jahitan satu-satu atau terputus. Teknik penjahitan ini kita mulai dari 1 cm di bagian ujung luka dengan melakukan atau membuat simpul yang pertama. Untuk membuat simpul pada jahitan ini kita menggunakan teknik 3-2-1, yakni 3 kali lingkaran yang pertama ikat, 2 kali lingkaran yang kedua ikat, dan yang terakhir 1 kali lingkaran kemudian ikat kembali. Jangan lupa tetap memperhatikan kerapian kulit, apakah dia sudah bertemu atau tidak.
Lalu, gunting benang sepanjang 1 cm dari simpul. Setelah simpul yang pertama, kita membuat simpul yang kedua dengan jarak 1 cm dari simpul yang pertama. Pada teknik ini, begitulah seterusnya 1 cm ke bawah setiap satu jahitan jaraknya, hingga seluruh luka atau robekan terjahit. Teknik hekting yang kedua, yakni teknik hekting jelujur. Sama seperti teknik hekting interruptus, kita mulai dengan membuat simpul bagian atas atau tepi luka. Bedanya, pada teknik jelujur, simpul dilakukan di bagian dalam.
Setelah simpul dilakukan dengan teknik 321, lalu kita gunting sisa benang pada simpul tersebut. Jadi tidak menyisakan 1 cm, justru pas pada tepi benang. Nah, bedanya lagi, benang yang digunting hanya pada benang yang sisa. Jadi hanya satu bagian. Bagian yang satu lagi tidak digunting karena tekniknya menjelujur, jadi bersambung. Setelah simpul selesai, lalu kita mulai jahitan dengan menyembunyikan simpul yang pertama, yakni jarum jahit diarahkan ke bawah lalu tembus ke ujung tepi luka. Sehingga hasilnya simpulnya masuk ke bagian dalam. Setelah itu lalu kita mulai seperti biasa, 1 cm dari tepi luka. Misalnya kita mulai dari bagian kanan luka. Dari kanan luka kita masukkan jarum crossing atau silang dari bawah ke bagian tepi luka di sebelah kiri. Setelah itu dari kiri atas ke kanan bagian bawah. Begitu seterusnya. Dari kanan ini tidak langsung ke kiri, tapi dia ke bagian bawah kanan. Setelah bagian bawah kanan, kita crossing ke bagian kiri. Begitulah seterusnya sampai pada ujung atau tepi luka bagian bawah. Simpul yang terakhir atau crossing yang terakhir kita tarik jangan sampai benangnya habis. Sisakan sekitar 2 cm. Lalu kita lakukan simpul dengan teknik seperti biasa. 3, 2, 1. Lalu ikat pada crossing yang terakhir. Setelah itu gunting dengan jarak 1 cm pada seluruh tepi benang. Nah, inilah seluruh hasil dari praktek hekting kita. Bisa kita lihat jaraknya 1 cm pada setiap jahitan, baik itu teknik jelujur maupun terputus atau interruptur. Itulah akhir dari video pembelajaran hekting perineum. Saya ucapkan terima kasih.
Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.